Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Majid Firdaus dengan NIM 2305112040052 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Nah, jadi internet itu bermula pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui US DARPA, yang artinya Defense Advanced Research Project Agency, meluncurkan proyek penelitian yang dikenal sebagai ARPANET. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer agar dapat berkomunikasi satu sama lain, membentuk sebuah jaringan yang organik. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan, menandai keberhasilan awal dalam menciptakan jaringan komputer. Pada masa awalnya, internet didemonstrasikan menggunakan perangkat lunak dan keras berbasis Unix, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan Linux. Proyek ini awalnya diciptakan sebagai bagian dari strategi militer untuk menjaga komunikasi dan informasi di daerah-daerah vital jika terjadi serangan nuklir, dengan tujuan utama mengantisipasi kendala akibat informasi yang terpusat. ARPANET atau yang disebut dengan Advanced Research Project Agency Network, yang merupakan jaringan komputer pertama menggunakan protokol TCP atau IP, dibubarkan pada tahun 1990 setelah beroperasi selama lebih dari 2 dekade. Jaringan ini dikembangkan pada akhir 1960-an oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, dari Departemen Pertahanan Australia, dan menjadi cikal bakal dari internet modern. Meskipun ARPANET sudah tidak beroperasi, teknologi dan konsep jaringan yang diciptakannya terus berkembang, termasuk internet yang kita kenal saat ini. Pada awalnya, informasi yang dapat diakses melalui internet hanya berbasis teks. Namun pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web (WWW) mulai dikembangkan oleh CERN, European Organization for Nuclear Research. Ini membawa perubahan yang signifikan dalam cara informasi diakses dan ditampilkan di internet. 3 tahun kemudian, pada tahun 1993, InterNEC didirikan untuk mengelola pendaftaran nama domain yang menjadi penting seiring berjalannya penggunaan internet. Pada sekitar tahun 1994, internet mulai diperkenalkan di Indonesia, dan sejak saat itu penggunaannya juga terus meningkat hingga saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sejarah internet di Indonesia bermula pada tahun 1990-an, di mana jaringan internet pertama kali muncul dengan nama Paguyuban Network. Pada masa itu, internet di Indonesia tidak seperti sekarang yang sangat komersial. Sebaliknya, suasana kekeluargaan dan gotong royong sangat kuat di antara para pengguna. Mereka saling membantu dan bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur internet yang masih sederhana. Tidak ada tujuan komersial yang domain, melainkan semangat komunitas yang berperan penting dalam membangun jaringan internet di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, internet di Indonesia mulai mengalami perubahan pada perkembangannya, terutama setelah internet semakin banyak digunakan untuk perdagangan. Suasana internet di Indonesia menjadi lebih komersial dan individual. Aktivitas seperti jual beli online mulai mengubah cara internet digunakan. Berbeda dengan semangat paguyuban yang ada sebelumnya, beberapa tokoh penting yang berperan dalam sejarah awal internet di Indonesia antara lain adalah RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subikto, dan yang lainnya. Mereka adalah para pelopor yang bekerja keras untuk membangun infrastruktur jaringan komputer dan internet di Indonesia. Masing-masing dari mereka memiliki keahlian yang berkontribusi dalam menciptakan jaringan internet pada awal periode tahun 1992 hingga tahun 1994, yang menjadi fondasi bagi perkembangan internet di dunia. Keahlian mereka dalam teknologi jaringan serta dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada perkembangan internet di Indonesia pada masa-masa awal tersebut.
Pada tahun 1994, penyedia layanan internet ISP pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang didirikan dan mulai beroperasi pada tahun tersebut. IPTechNet adalah layanan yang dikembangkan oleh Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek dengan tujuan utama menyediakan akses internet untuk kalangan akademis dan penelitian. Di tahun yang sama, PT Indo Internet atau lebih dikenal dengan nama Indonet juga mulai beroperasi. Indonet adalah ISP komersial pertama di Indonesia yang didirikan oleh Sanjaya dan mereka mendapatkan lisensi dari PT Mintas Arta, sebuah perusahaan telekomunikasi. Indonet beroperasi dengan basis layanan dial-up, di mana pengguna terhubung ke internet melalui saluran telepon. Pengguna harus memiliki modem untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dan biaya internet dihitung berdasarkan lama waktunya. Pada saat itu, teknologi internet masih sangat baru dan penggunaan internet di Indonesia masih terbatas. Indonet belum sepenuhnya memahami bagaimana mengembangkan bisnis internet di Indonesia, mengingat minimnya jumlah pengguna dan infrastruktur yang terbatas. Meskipun demikian, Indonet menjadi perintis dalam menyediakan layanan internet yang komersial untuk masyarakat umum. Dengan teknologi dial-up yang sederhana, Indonet membuka akses internet bagi pengguna di Indonesia dan ini menjadi langkah awal dalam sejarah perkembangan internet di tanah air. Nah, selanjutnya yaitu ada warung internet atau yang biasa kita sebut dengan warnet. Nah, warung internet ini mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 1996 sampai 1998. Namun tidak ada informasi pasti mengenai siapa yang pertama kali memulainya. Awalnya, warnet berkembang dari inspirasi pionir yang menyewakan komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakan mereka kepada masyarakat umum. Konsep ini kemudian dikenal sebagai warung internet atau warnet yang memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki akses internet di rumah untuk tetap bisa menggunakan secara komersial. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan warnet di Indonesia adalah Wasantara yang didirikan oleh PT Pos Indonesia pada akhir 1990-an. Warnet menjadi semakin populer dan berkembang pesat, menawarkan akses internet melalui beberapa komputer yang disewakan kepada publik. Warnet berperan besar dalam mengenalkan masyarakat Indonesia pada internet di era awal perkembangannya. Pada tanggal 20 Mei tahun 2000, para pemilik warnet sepakat membentuk Asosiasi Warnet Indonesia atau yang kita sebut dengan AWARI dalam sebuah pertemuan di kantor Dikmenjur Rudi Rusdia menjadi ketua umum pertama AWARI. Namun, pada tahun 2001 terjadi perubahan kepemimpinan karena AWARI dinilai kurang transparan oleh para aktivitas sehingga ketuanya digantikan oleh Judith MS, Michael Sugiyadi, dan Abdullah Khoro. Ketua sebelumnya, Rudi Rusdia, kemudian mendirikan organisasi baru bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunikasi Telematika. Bersama beberapa tokoh lainnya seperti Abdullah Khoro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Al-Jisya, APW berfokus pada bisnis warnet secara komersial dan melayani kebutuhan para pengusaha. Sebaliknya, AWARI tetap menjadi komunitas yang fokus pada pemilik dan penggunaan warnet tanpa aspek komersial yang mendominasi seperti APW. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.